Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Bu Sulis minta tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Mohon baca berdoa. Mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Ya. Alhamdulillah kalau masuk semuanya, berarti di kelas ini sehat semuanya. Tidak ada yang sakit. Bu Sulis masukkan dulu di presensinya di Cisco. Bu Sulis minta tolong semuanya berdiri dulu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, supaya kita lebih cinta tanah air kita Indonesia, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Kita nyanyi Maju Tak Gentar ya, nanti tangannya seperti ini ya. Maju Tak Gentar gitu ya, biar lebih semangat. Siap? Siap. Kita mulai ya. Ini tangannya. Maju tak gentang, majulah, majulah menang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, Bu Sulis akan menyampaikan capaian pembelajaran di pagi hari ini. Di sini, di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik secara individu maupun berkelompok mampu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dengan menggunakan grafik dengan alur yang runtut. Apa sih pengertiannya kemarin itu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu apa? Ya. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel adalah sistem yang memuat beberapa pertidaksamaan linier 2 variabel. Siapa yang masih ingat apa manfaat untuk mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu apa? Siapa? Ya. Menentukan keuntungan atau laba. Menentukan keuntungan atau laba. Terus yang berikutnya? Menentukan harga dasar. Terus ada yang tahu lagi ya? Membandingkan harga barang. Ya, berarti kalian masih ingat ya untuk materi yang kemarin? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ini untuk materi berikutnya. Nah, sebelum kita ke materi yang hari ini, kita lihat video dulu ini. Nah, terima kasih ya, sudah dilihat tadi. Tadi kan ada permasalahan ya. Siapa tadi? Doni, gitu ya. Nah, menurut kalian dari permasalahan tadi, apakah bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier? Bisa ya. Jadi nanti tadi kan mau mencari apa? Keuntungan ya, biar bisa untung gitu ya. Jadi bisa kita bisa menggunakan sistem pertidaksamaan linier untuk mencari keuntungan dari usaha yang akan Doni jalani tadi ya, gitu. Ini baik.
Nah, di sini. Tadi kan kalian sudah paham ya apa yang kamu ketahui tentang sistem pertidaksamaan. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Nah, di sini ada lagi Bu Sri punya pertanyaan lagi. Di sini. Apakah kemarin kan kalian sudah tahu pertidaksamaan linear itu pengertiannya apa? Sistem tadi sudah disebutkan juga. Sistem pertidaksamaan linear itu pengertiannya apa? Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua. Apakah X kuadrat ditambah 2Y lebih besar sama dengan 0? Apakah ini dari kalimat terbuka ini apakah merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Tidak, karena X-nya di situ pangkat 2. Nah, temanmu ada yang menjawab ini adalah tidak merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Alasannya katanya karena di sini ada X pangkat 2. Ada yang bisa menjawab lagi? Ya? Karena hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Karena hanya terdiri dari satu pertidaksamaan dan di sini ada X pangkat 2-nya ya. Nah, jadi kalau sistem pertidaksamaan itu atau pertidaksamaan itu pangkatnya ini adalah 1 bukan 2 gitu ya. Dan kalau sistem pertidaksamaan itu terdiri dari 2 pertidaksamaan linear 2 variabel gitu ya, karena di sini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel gitu ya. Nah, untuk hari ini ya, untuk pembelajaran di pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, itu tadi kan ada permasalahannya. Permasalahannya apa, Pak Bambang? Bikin kue, gitu ya. Jadi dari permasalahan tadi, ya, yang kalian amati tadi pada video tadi itu kan ada permasalahan sehari-hari ya, yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Di situ ada Pak Bambang akan membuat kue, gitu ya. Nah, dari permasalahan tadi untuk mencari tadi yang ditanyakan tadi apa? Apa? Masih ingat? Nah, ini toh permasalahannya apa? Berapakah donat dan kue tar yang harus dibuat agar Pak Bambang mendapatkan keuntungan maksimum? Arsirannya yang mana kan gitu ya? Baru tahu daerah penyelesaiannya dan itu baru nanti kita akan mendapatkan hasil keuntungan maksimum yang diinginkan oleh Pak Bambang gitu ya. Nah, masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ayo berdiri. Berdiri. Nanti apabila Bu Sulis bilang tepuk 1, gitu ya. Tepuk 2 kiri dulu baru kanan. Jadi 1, 2 gitu ya. Tepuk 3 kiri kanan atas gitu ya. Tepuk 4 1, 2 3, 4. Tepuk 5 1, 2 3, 4, 5. Gitu ya, paham? Nah, sekarang kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 4. Terima kasih ya, tepuk tangan. Nah, sekarang
Bu Sulis akan menjelaskan sedikit lagi, biar kemarin kan sudah Bu Sulis jelaskan ya. Ini saya jelaskan sedikit lagi biar lebih ingat lagi. Di sini ini ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini adalah ada bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, karena di sini dua ya, sistem pertidaksamaan linier dua variabel kan ada dua. Jadi kita cari ini titik-titiknya ini dari dua garis tersebut, gitu ya. Beda dengan yang kemarin. Kemarin kan cuma satu ya, karena pertidaksamaan linier dua variabel. Karena sekarang adalah kita mau mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka nanti garisnya ada dua, gitu. Caranya memasukkan titik sama seperti kemarin, ya. Yang cuma yang membedakan apa? Garisnya. Baik, sekarang nanti ini Bu Sulis mau membagikan LKPD. Sebelum Bu Sulis bagikan LKPD-nya, tolong masing-masing ini mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, silahkan. Duduknya silahkan berhadap-hadapan. Dan buku tulisnya silahkan dikeluarkan catatannya. Kemarin kan materinya sudah Bu Sulis kirimkan toh. Jadi silahkan nanti kalian bisa buka materinya tersebut ya, untuk menjadi referensi dalam mengerjakan LKPD. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing di sini? Sudah ya? Baik, Bu Sulis akan bagikan LKPD-nya. Baik, ini akan saya kerjakan. Silahkan dibawa ke sana. Satu kelompok satu ya. Udah. Jangan lupa di situ kan ada kelas, ada nama kelompok, namanya ditulis ya. Silahkan ditulis namanya di kolom, di situ ada nama kelompok situ, ya. Dan diberi nomor absen, gitu ya. Nanti misalkan kok kalian masih bingung caranya menyelesaikan, boleh tanya ke Bu Sulis. Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan dan silahkan dilihat buku catatannya, yang materinya yang kemarin Bu Sulis kirim ke kalian, silahkan dilihat. Ya, ini ditentukan ya, diubah menjadi persamaan. Setelah itu ini kan 2x 6 dibagi 2 gitu ya. Jadi untuk yang berikutnya juga sama untuk menentukan ini. Kalau tadi kan Y sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang ini X sama dengan 0. Jadi nanti X-nya yang diganti 0 gitu ya. Ya, silakan kerjakan ya untuk berikutnya ya. Ini untuk yang nomor 1. Jangan lupa ya, ditulis nama dan nomor absennya, biar Bu Sulis tahu. Dan kelompoknya, kelompok berapa gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, jangan lupa. Kelompok 1, jadi namanya siapa saja gitu ya. Bukan ini keliru, ini bukan ini. Mana tuh soalnya? Nah, sesuaikan dengan yang diketahui ini aja ya. Yang berikutnya yang memodelkan
Nah, itu toh. Nah, ini sama dengan 1200. X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Ini adalah fungsi tujuannya ya. 500X ditambah 600Y. Terus ini yang mencari Jadi nanti untuk mencari titik potong, kamu acuanmu mana tadi? Yang lembar kedua mana? Itu kamu lihat dulu fungsi kendalanya. 8X ditambah 5Y gitu ya? Gitu. 8X tambah 5Y sama dengan berapa ini? 1200 gitu ya. Ditulis dulu atasnya ini. Garis yang kedua juga sama. Garis kedua apa? X ditambah Y sama dengan 1200 gitu ya. Sekarang siapa yang mau presentasi untuk nomor 1? Angkat tangan. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan masalah yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renata Octavia dan di samping saya Risma Octaviani dan saya Lia Zunita. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Titik 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya maka sama dengan 0. 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Kita jadikan dulu persamaan. Menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 2, maka didapatlah titik 0,2. Untuk garis yang kedua, untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 2. Jadi mohon maaf ini salah. Setelah kita mengetahui titik-titik dari dua garis ini, maka kita gambar ke dalam bentuk grafik. 3,0 kita tarik ke 0,2. Lalu kita arsir di bawahnya karena di sini tandanya kurang dari sama dengan. Untuk 2,0 kita tarik ke 0,8. Kita arsir juga di bawahnya karena di sini tandanya juga kurang dari sama dengan. Ini terdapat daerah penyelesaian. P itu daerah penyelesaian, bukan herupsi loh ya. Boleh, herupsi kan ya. Temen-temen tadi herupsi. Nah ini dari penjelasan temanmu ini ada yang punya jawaban lain atau ada yang masih bingung bagaimana ini untuk yang nomor 1? Tidak ya? Tidak? Tidak. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok
5 ya. Nah, sekarang untuk yang soal nomor 2, untuk permasalahan yang nomor 2, siapa yang mau maju di sini untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Silahkan untuk perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Sebelum kalian mempresentasikan, di sini minta tolong Bu Sulis ya, ini papan tulisnya dihapus dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan contoh materi di soal nomor 2. Dengan saya, nama Ahmad Farid Adani, dengan teman saya Yopi, Haikal Fatwa Mukti, dan di samping saya untuk materi dan penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Multi tulis. Ini sepedanya di situ ya. Tadi yang sepeda warna merah gimana? Dibantu itu bengkel. Nah itu pegangannya tuh buat pegang ya. Tapi pegangnya di tengah enggak ini enggak lorot. Oh. Dah. Baik. Oke, yuk. Baik, mohon perhatiannya sebentar. Sekarang saya akan coba untuk menjelaskan step by step cara mengerjakan dari soal atau pertanyaan dari nomor 2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pada nomor 2, kita diperintahkan untuk menentukan model matematika serta gambar daerah penyelesaian dari permasalahannya. Nah, karena ini adalah model soal cerita, step pertama itu kita bukan memisalkan, tapi kita membuat tabel, lalu kita menuliskan segala informasi yang dapat kita peroleh dari soal tersebut. Nah, informasinya antara lain mulai dari kebutuhan, roti manis, roti tawar, serta apa saja sih yang tersedia. Nah, di sini kita dapat mendapatkan dari daerah penyelesaian dari soal tersebut. Begitu, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Mungkin dari kelompok lain ada yang jawabannya berbeda atau ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ini, boleh bertanya, silakan. Ya. Kenapa daerah penyelesaiannya merujuk pada titik 0,0? Jadi menyelesaikan daerah penyelesaian di sini. Oke. Di garis 1, 8x tambah 2y sama dengan 1200. Di satu fungsi, di satu linear ini atau satu bagian ini, jika kita fungsikan ke titik 0,0 atau x dan y-nya kita ubah menjadi 0,0, jika kita substitusikan, maka 0 lebih kecil daripada 1200, yang mana itu adalah jawaban yang benar. Dan jika jawabannya benar, maka garis daerah penyelesaiannya menuju ke daerah 0,0 atau menuju hasil itu menuju ke daerah 0,0. Jadi itu harusnya. Tapi kalau misal jawabannya itu 0 lebih besar daripada 1200, maka artinya menjauhi dari titik 0,0. Gitu. Ya, paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Ya, silahkan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembelajaran hari ini, hasil diskusi kamu tadi dari dua permasalahan tadi, mana yang paling kalian anggap sulit? Bagian yang mana yang paling anggap kalian sulit? Berarti sudah bisa semuanya ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa semuanya. Untuk berikutnya sekarang kita simpulkan.
Apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran di pagi hari ini? Yang pertama apa? Fungsi tujuan. Apa fungsi tujuan itu? Ayo angkat tangan. Ya? Fungsi yang hendak dicari nilai optimumnya atau maksimum dan minimum dalam sebuah bentuk persamaan. Seperti contohnya ini ya. Ini adalah fungsi tujuan. Di sini ada 500x ditambah 600y. Sedangkan berikutnya adalah ada fungsi kendala. Apa fungsi kendala? Ya? Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala itu yang ini. Ada pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, pertidaksamaan ketiga, dan di sini ada pertidaksamaan yang keempat. Itu adalah merupakan fungsi kendala. Nah, bagaimana perasaan kalian? Pelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan, ya. Nah, karena menyenangkan, Bu Suris kepengen tahu, kamu sudah paham apa belum tentang materi yang kita pelajari hari ini, ya. Silahkan dikerjakan dulu ini soal latihannya. Sebelum mengerjakan soal latihan, LKPD-nya minta tolong dikumpulkan dulu. Sudah semuanya ya ini LKPD-nya? Sudah ya? Silakan kerjakan itu. Bukunya silahkan dikumpulkan. Bentar situ. Ya. Baik ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya setelah ini ya. Jadi Bu Suris berharap kalian semangat terus untuk pelajaran matematika ya. Harus tetap semangat. Masa depan kalian masih panjang, masih kelas 10. Kalau setelah ini kepengen kuliah di universitas negeri maupun swasta, belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Maupun yang baik yang mau bekerja juga sama, belajarnya harus ditingkatkan lebih giat lagi ya, supaya apa? Nilai rapotnya nanti bagus, karena saingan kalian bukan satu sekolah ini, tapi satu Indonesia ya. Jadi lebih semangat lagi ya, belajarnya ditingkatkan. Nah, materi berikutnya nanti akan Bu Sulis kirim materinya lewat grup, yaitu adalah persamaan kuadrat. Nanti akan Bu Sulis kirim lewat WA grup. Nah, sebelum pelajaran di pagi hari ini kita akhiri, Bu Sulis mau minta tolong ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran di pagi hari ini dengan doa. Duduk siap. Gerak. Mengakhiri pembelajaran, berdoa, mulai. Selesai. Dan terima kasih ya atas perhatiannya ya, atas kerjasamanya pada pembelajaran pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta tolong ketua kelasnya untuk membawakan bukunya ya. Ya.